Seperti biasa, Adi selalu berusaha untuk menenangkan Clara dan mencoba untuk mencari jalan keluar setiap kali Clara berbagi cerita dengannya. Begitu pula dengan Clara. Dia selalu merasa lebih tenang setelah berbagi masalahnya dengan sahabatnya itu. Setiap hari, setiap malam, saat di rumah, Clara tampak begitu gelisah. Bahkan sesekali Clara memeluk bantal dan selimut yang sering digunakan Farel ketika tidur. Terkadang hal itu membuat Clara menangis terseduh-seduh. Aku mohon, pulanglah Farel. Aku berjanji, aku akan berusaha untuk memperbaiki sikapku, batin Clara, sambil memeluk selimut dan bantal tersebut. Clara juga seringkali duduk bahkan tertidur di sofa tempat Farel tidur. Hampir setiap saat Clara mencoba untuk menghubungi Farel, namun nomor telepon Farel tidak dapat dihubungi. Di sisi lain, Farel yang saat itu sedang berdiri di dekat jendela sambil melihat pemandangan di luar, terlihat sedang termenung sambil mengingat Clara, istrinya. Suatu malam, ibu Clara datang mengunjunginya. Hal itu membuat Clara merasa sedikit tenang. Dia pun menangis memeluk ibunya. Namun dia berusaha untuk tidak menceritakan apapun kepada ibunya tentang masalah yang saat ini dihadapi dengan Farel. Clara yang menyesal berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki semua yang telah terjadi antara dirinya dan juga Farel. Ibu, aku senang sekali ibu datang menemuiku, kata Clara pada ibunya. Ibu Clara tersenyum membelai wajah anaknya. Iya sayang, ibu juga senang bisa datang ke sini untuk mengunjungimu. Tetapi ibunya yang saat itu tidak tahu tentang keberadaan Farel bertanya, sayang, kemana Farel pergi? Beberapa hari ini ibu tidak melihatnya. Bahkan, biasanya dia sering sekali mengunjungi ibu. Tapi sudah beberapa hari ini, dia tidak pernah datang. Dia pasti sangat sibuk ya. Clara tertunduk sambil berusaha mencari jawaban atas pertanyaan ibunya. Iya ibu, Farel memang sangat sibuk, jawab Clara. Ibunya kembali bertanya, lalu sekarang dia di mana nak? Clara terlihat bingung lalu dengan cepat berkata, Sekarang, sekarang Farel pergi keluar kota ibu. Ibu Clara tersenyum. Apakah dia pergi keluar kota untuk bisnis sayang? Clara mengangguk sambil tersenyum untuk menyembunyikan perasaannya. Iya ibu, Farel pergi keluar kota untuk bisnis. Ibunya kembali tersenyum lalu berkata, Ibu senang sekali sayang, kamu bisa menikah dengan Farel. Karena Farel adalah laki-laki yang sangat baik. Dia juga sangat sopan dan bertanggung jawab. Lalu, kapan dia akan kembali sayang? Clara tertunduk menangis. Ibunya tampak bingung melihat Clara menangis. Ada apa sayang? Apa yang terjadi? Clara masih tertunduk menangis, lalu menatap ibunya. Aku tidak tahu ibu. Aku mencoba untuk menghubunginya, tetapi nomor teleponnya tidak aktif bu, kata Clara. Ibu Clara membelai wajah anaknya dan mencoba menenangkannya. Itu artinya, Farel sedang sibuk sayang. Kamu tenang ya, dan jangan lupa berdoa untuknya. Itu yang penting dilakukan oleh seorang istri. Pasti Farel akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Yang pasti saat ini, dia juga pasti sedang memikirkanmu dan sangat merindukanmu.
Clara memeluk ibunya sambil menangis. Ibunya membelai rambut anaknya itu sambil sesekali menepuk bahunya. Ya sudah, kalau begitu, Clara tidak boleh menangis lagi ya. Ayo, tersenyumlah untuk ibu. Ibu sudah sangat lama tidak melihat senyuman di wajah anak kesayangan ibu ini, kata ibu Clara sambil mencubit pipi Clara dengan gemas, membuat Clara tersenyum bahagia. Beberapa hari kemudian saat Clara sedang berbaring di atas tempat tidurnya dengan wajahnya yang sembab dan sesekali tangannya menghapus air matanya yang terus mengalir di kedua pipinya, Clara merasakan hatinya yang begitu rindu dengan sosok laki-laki yang selama ini dia benci. Laki-laki yang selalu dianggapnya tidak pantas untuk menjadi suaminya. Padahal laki-laki itu adalah laki-laki yang terbaik, laki-laki yang begitu sayang dan mencintainya. Bahkan meskipun dia tidak menerima laki-laki itu sebagai seorang suami, tetapi laki-laki itu tetap mencintainya. Bahkan tidak pernah menuntut apapun dari Clara. Di saat sedang berusaha menahan rasa sesak di dadanya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Clara melihat ke arah pintu tersebut dan tampak begitu kaget sehingga Clara terperanjak dari tempat tidurnya. "Farel?" kata Clara saat melihat Farel berdiri di dekat pintu sedang melihatnya. Clara berlari dan langsung memeluk Farel. Clara menangis terseduh-seduh dalam pelukan Farel. Clara memeluk Farel sangat erat, dan Farel juga memeluk Clara sambil membelai rambut dan juga bahu istrinya itu. "Semarah itukah kamu padaku, sampai kamu pergi meninggalkan aku? Apakah kamu tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu?" kata Clara masih dalam pelukan Farel. Setelah melepas pelukan mereka, Farel menatap Clara, sehingga membuat Clara tampak tertunduk. "Apakah itu artinya? Laki-laki tua ini sudah ada di dalam hati dan pikiranmu," kata Farel, membuat Clara tertunduk lalu tersipu-sipu malu. Kemudian berpaling dan meninggalkan Farel, lalu berkata, Tidak sama sekali. Aku hanya khawatir saja. Jika sesuatu terjadi padamu, pasti ibu akan marah padaku." Farel kemudian berjalan mendekati Clara dan berbisik sangat dekat di telinganya. "Oh ya, benarkah itu?" Clara membalik tubuhnya menghadap Farel. "Iya, itu benar," jawab Clara, membuat Farel tersenyum. Farel lalu berkata, "Tetapi, mengapa aku tidak yakin ya? Apalagi saat aku melihatmu. Aku bisa melihat kerinduan di mata dan juga di hatimu. Pasti, selama aku pergi, kamu terus menangis karena sangat merindukan aku kan?" Clara mengerutkan keningnya. "Tidak, aku sudah bilang padamu, aku sama sekali tidak merindukanmu." Farel kembali berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi lagi." Clara dengan cepat mendekati Farel, lalu memeluk tangan Farel dan memohon, "Tidak, aku mohon jangan pergi lagi. Semarah apapun padaku, tetaplah di sini bersamaku. Jika aku mempunyai salah, aku mohon tetaplah di sini dan tolong maafkan aku." Clara membuat Farel tersenyum.
Farel yang hendak berjalan ke kamar mandi tampak heran melihat pintu kamar mandi. "Kemana kertas yang kamu tempel itu di sini?" kata Farel kepada Clara, yang saat itu sedang merapikan pakaiannya di dalam lemari. "Aku sudah membuangnya, karena kertas itu membuat masalah saja." Farel tersenyum sangat bahagia dengan perkataan Clara. "Apakah itu artinya kita bebas memakai kamar mandi selama apapun?" Clara berdiri dan mendekati Farel, sambil memukul lengan Farel dengan manja. "Tidak boleh, apalagi saat pagi hari. Aku harus cepat-cepat ke kampus. Jika kamu berlama-lama di dalam kamar mandi, itu bisa membuatku terlambat lagi." Farel kemudian memeluk Clara dari belakang. "Oke, baiklah," jawab Farel. Clara menyikut perut Farel dan tersenyum menjauhinya. "Sudahlah, pergilah mandi, jangan membuang waktu," kata Clara. Farel hanya tersenyum melihat Clara yang tersipu-sipu malu menatapnya. Setelah makan malam, Farel kembali menggoda Clara. "Jadi, apa rencana kita malam ini?" Clara tidak mengerti apa maksud perkataan Farel. "Maksudmu?" Farel kembali berkata, "Apa yang harus kita lakukan malam ini?" Mendengar perkataan Farel, Clara tampak begitu malu. Lalu Farel kembali melanjutkan perkataannya. "Bagaimana dengan rencana kita sebelum aku pergi? Apakah kita tetap harus menemui ibu untuk membicarakan?" Farel belum menyelesaikan perkataannya, Clara langsung menutup mulut Farel dengan menggunakan tangannya sambil menatapnya tajam. "Apa yang kamu katakan?" kata Clara penuh tanda tanya. Farel kemudian mencium telapak tangan Clara yang menempel pada bibirnya, sehingga membuat Clara dengan cepat menarik tangannya. "Apakah kamu bermaksud untuk menemui ibuku dan membicarakan masalah kita?" Dengan santai Farel berkata, "Itu jika kamu setuju." Ternyata Clara telah salah paham dengan rencana Farel ketika Farel bertanya tentang rencana mereka malam itu.